Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti sehat semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol percabangan. Sebelum membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari teman-teman semua ini ada yang tidak masuk? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Pada materi kali ini memiliki tujuan pembelajaran 5. Nah, yang pertama yaitu memahami pengertian dari struktur kontrol percabangan. Kemudian yang kedua yaitu memahami tentang struktur kontrol percabangan dengan satu kondisi. Yang ketiga itu memahami dengan dua kondisi. Yang keempat lebih dari dua kondisi. Dan yang kelima itu tentang struktur percabangan dengan percabangan bersarang. Nah, ini adalah tujuannya. Selanjutnya, pengertian dari struktur kontrol percabangan merupakan suatu algoritma program yang memiliki suatu kondisi yang dimana kondisi tersebutlah yang akan menentukan pengambilan keputusan atau perintah yang akan dijalankan. Nah, percabangan ini memiliki dua komponen penting, yaitu kondisi dan syarat. Kondisi adalah syarat dilakukannya sebuah atau sekelompok pernyataan, sedangkan pernyataan dalam konteks inilah adalah perintah yang berkaitan dengan suatu kondisi. Selanjutnya yaitu jenis dari percabangan. Itu ada 4, satu kondisi, dua kondisi, lebih dari dua kondisi, dan bersarang. Satu kondisi yaitu if, dua kondisi if else, lebih dari dua if else if atau switch case, dan percabangan bersarang. Selanjutnya yaitu percabangan dengan satu kondisi memiliki pengertian, yaitu percabangan ini menggunakan hanya dengan satu kondisi. Jika proses terpenuhi maka instruksi akan diproses, dan jika tidak terpenuhi maka akan dilewati atau diloncati. Untuk sintaks dalam Java yaitu berwarna hijau, yang berwarna hijau. Berikut ini adalah flowchart dan pseudocode dari percabangan satu kondisi. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari percabangan satu kondisi, yaitu menentukan usia balita. Jika usia lebih kecil atau sama dengan 5 maka dinyatakan balita. Itu bisa kalian perhatikan sendiri. Selanjutnya yaitu percabangan dengan dua kondisi. Nah, percabangan dengan dua kondisi ini memiliki dua kondisi, yaitu if dan else, dan dua pernyataan. Nah, pernyataan pertama akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan nilai benar, namun jika kondisi diberikan salah, maka pernyataan kedua yang akan dieksekusi. Nah, yang berwarna hijau ini adalah sintaks dalam Java. Selanjutnya yaitu pseudocode dan flowchart dari percabangan dua kondisi. Bisa kalian pahami sendiri. Kemudian langsung saja ke contoh kasus dari percabangan dua kondisi. Di sini contoh kasusnya yaitu menentukan nilai kelulusan. Jika nilai lebih dari 75 maka lulus, jika kurang maka tidak lulus. Jadi itu ada dua kondisi dan pastinya ada dua pernyataan, yaitu lulus dan tidak lulus. Yang ketiga yaitu percabangan dengan lebih dari dua kondisi. Nah, secara prinsip yang membedakan antara dua kondisi dan lebih dari dua kondisi yaitu jumlah kondisi yang lebih dari dua kondisi pada percabangan ini dan jumlah pernyataan yang juga lebih dari dua. Pernyataan pertama akan dieksekusi jika kondisi pertama yang diberikan bernilai benar, namun jika kondisi pertama yang diberikan salah, maka kondisi kedua akan dicek. Apabila kondisi kedua benar, maka pernyataan kedua akan dieksekusi. Jika tidak, maka kondisi ketiga yang akan dicek, dan begitu selanjutnya sampai dilakukan pengecekan pada kondisi yang terakhir. Nah, yang berwarna hijau ini adalah sintaks dalam Java. Selanjutnya ini adalah flowchart dan pseudocode dari percabangan lebih dari dua kondisi. Bisa kalian pahami sendiri. Langsung saja pada contoh kasusnya. Nah,
Contoh kasusnya yaitu menentukan grade sebuah nilai. Jika nilai lebih dari 80 maka A, kalau nilai di antara 70 dan 80 maka B, dan kurang dari 70 maka C. Jadi di sini ada 3 kondisi dan 3 pernyataan. Selanjutnya yaitu percabangan bersarang. Percabangan bersarang atau biasa dikenal dengan if bersarang atau nested if adalah percabangan di dalam percabangan, yaitu kita bisa memasukkan struktur if di dalam struktur if. Nah, bentuk umum dari percabangan if bersarang yaitu seperti yang berwarna hijau. Selanjutnya ini adalah flowchart dan pseudocode dari kondisi bersarang. Langsung saja ke contoh kasus. Nah, ini adalah menentukan grid nilai, tapi di sini dibuat lebih seperti bersarang, yaitu ada pernyataan yang pertama yaitu nilai A. Kan saya memasukkan nilai 100 maka mendapatkan nilai A dan mendapatkan pernyataan luar biasa. Jadi ada 2 pernyataan yang dieksekusi. Selanjutnya adalah contoh percabangan tadi, input dari percabangan tadi, yaitu ini percabangan satu kondisi, selanjutnya ini adalah ini 2 kondisi ya. Nah, ini 2 kondisi, kemudian ini lebih dari 2 kondisi, dan yang terakhir yaitu ini input dari percabangan bersarang. Baik, itu saja materi pada kali ini. Silakan kalian buat codingan sekreatif kalian mungkin yang memiliki 4 jenis percabangan. 4 jenis percabangan itu tadi kalian masukkan dalam sebuah coding sekreatif kalian dan berkelompok. Nanti kita akan bahas dan presentasikan. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.